Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sristia Murti Katiwi, angkatan 13. Di sini saya akan menampilkan video modul 2 langkah 5, yaitu dukungan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Sehat Ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa? Puasa. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan kuat ya Bu ya, walaupun masih dalam keadaan puasa. Sekarang saya akan membagi menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1 bisa dari Ibu siapa namanya Bu? Ibu Nova sama Ibu Tumini, silakan boleh di sini. Oke. Ini dengan Ibu Suparni dengan Ibu Suci. Ya, jadi karena banyak ya Bu ya. Jadi ya ada beberapa yang udah dihafal, ada yang belum ya. Nah, ini untuk Ibu Suci sama Ibu Suparni. Ya udah memegang kertas ya. Ini untuk kelompok 1. Nih, kelompok 2. Oke. Nah, kita ada 2 kelompok. Nanti kita akan mendiskusikan bagaimana cara mencegah dan menangani stunting. Untuk kelompok 1, silakan berdiskusi bagaimana cara mencegah dari keluarga dan masyarakat ketika ada anak stunting. Untuk yang kelompok 2 itu gimana cara menangani ya dari keluarga sama masyarakat ketika ada anak stunting. Silakan Bu berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah cukup? Sudah Bu. Sudah. Sekarang saya mau ada perwakilan dari salah satu kelompok untuk menuliskan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan yang kelompok 1, siapa yang mau maju? Saya. Ya, boleh ini Bu. Ibu Suci ya. Tulisannya gede-gede kok. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Suci. Terima kasih Bu, silakan duduk kembali. Oke, itu dari kelompok 1, silakan dari kelompok 2. Ya, silakan Ibu Nova. Silakan kelompok 2. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Nova. Sekarang kita akan bahas bagaimana cara mencegah ketika ada anak stunting. Berarti sebelum menangani, kita harus ada mencegah. Katanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita harus mengonsumsi makanan bergizi ya Bu ya selama hamil sampai ketika anaknya sudah berusia 2 tahun. Kemudian selanjutnya juga kita bisa memanfaatkan potensi yang ada. Nah, misalnya nih, kan di pekarangan kadang ada pohon bayam, apalagi bisa jambu, apalagi di pekarangan. Pisang, iya. Alpokat juga ya kadang. Nah, itu bisa dimanfaatkan Bu untuk menunjang ya atau untuk bisa melengkapi makanan bergizi. Oke, untuk yang kelompok 2, sekarang kita bahas kelompok 2, bagaimana cara menangani. Ada yang mau baca itu yang nomor 2, silakan. Mengakses rujukan layanan mengurangi dampak stunting pada anak. Iya. Jadi, kita harus tahu rujukan layanan dan mengurangi dampak stunting pada anak. Misalnya Bu, ada puskesmas ya,
itu bisa untuk mendapatkan layanan. Nanti kita bisa tanya, Bu gimana sih ke Bu Bidan misalnya, cara mengurangi stunting pada anak. Nanti akan diberikan informasi lengkap. Kemudian yang paling penting juga, kita tidak boleh mengolok-olok ketika terjadi ada anak stunting. Anaknya kok kecil, anaknya ini nggak boleh ya. Nggak boleh mengolok. Ibu kalau diolok-olok mau nggak? Ya, mau. Sama dengan anak kecil, apalagi nggak tahu apa-apa ya. Bu, stunting itu dekat ya Bu dengan kita. Makanya kita harus peduli untuk mencegah terjadinya stunting, untuk menjadikan generasi kita nanti itu generasi yang sehat, generasi yang kuat. Jangan lupa bahagia juga. Kemudian Bu, nah sekarang saya mau tanya nih, apa rencana ibu-ibu setelah di rumah untuk mencegah dan menangani anak stunting? Siapa yang mau bilang? Silakan. Bersih-bersih, iya betul sekali. Untuk biar nggak apa sih namanya, kotor lingkungannya, kita menjaga diri dan lingkungan, menjaga kebersihan. Betul sekali Bu Suparni ya. Tepuk tangan buat Bu Suparni. Ya silakan Bu Suci. Memberi stimulasi atau rangkaian dan menjaga kebersihan lingkungan. Oke. Salah satu sederhananya mengajak ngobrol kan ya Bu ya. Dede lagi ngapain, kemudian didengerin mungkin musik atau ayat suci Al-Quran atau yang lain yang yang tidak mengagetkan gitu, biar baginya itu aktif di dalam gitu, ya. Ya silakan Bu Nova. Mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat. Oke, betul sekali ya dari yang dikatakan sama Bu Nova. Tidak boleh kita mendengarkan berita yang hoax ya, yang katanya kalau orang Jawa bilang itu jere-jere ya. Jadi nggak boleh, cari sumber yang tepat. Sekarang Bu, silakan ditulis itu di kertas masing-masing janji diri ya, atau cara mencegah dan menangani stunting. Silakan ditulis Bu di kertas masing-masing. Habis ini dikumpulkan ke saya. Ya, situ. Oke. Sudah? Sekarang silakan dikumpulkan ke saya, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Saya mau mengingatkan kembali ya Bu ya, kita harus mengoptimalkan, kan ibu-ibu dapat bantuan ya Bu ya, ya dari pemerintah. Makanya dari bantuan itu harus dioptimalkan ya, dimanfaatkan bantuannya sebaik-baiknya. Jika ada yang masih bingung, ada yang mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi SDM Kesos ya, bisa ke pendamping PKH, PKSK, ke bidan ya, juga bisa ke tenaga kesehatan gitu ya. Mungkin itu sedikit mengulas tadi, intinya dari mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Makanya kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan dan diri gitu ya Bu ya, menjaga keseimbangan juga untuk memberikan gizi seimbang. Terima kasih. Sebelum ditutup ada pertanyaan Bu? Nggak ada? Oke. Cukup untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya Bu. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Salam buat keluarga. Terima kasih dari saya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.